Muslim Camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Prof Syamsul sudah hadir nggih. Kemudian di sini juga ada Prof Tobroni sampun hadir nggih, matur nuwun. Suara saya bisa terdengar nggih Bapak Ibu sekalian? Jelas. Jelas. Bisa. Siap. Baik, insya Allah kegiatan akan kita mulai sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan. Ya, insya Allah semuanya diberikan kelancaran ya untuk bisa bergabung sekaligus juga untuk bisa menimba ilmu ya dalam kesempatan kali ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertama kali ya kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berkat karunia, anugerah yang sudah diberikan kepada kita, rezeki dengan berbagai macam variannya yang sudah kita terima hingga saat ini. Allah masih memperkenankan kita bisa bersilaturahim ya, dalam kegiatan kitab ya, kajian tarjih bulanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Syamsul Anwar, MA, yang dalam kesempatan kali ini beliau menjadi narasumber ya untuk kita, dan kita akan menimba, mengkaji, memperdalam ilmu ketarjihan dan aspek aplikasi dalam bermuhammadiyah. Yang kedua, kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Fauzan MPD, beliau sebagai Rektor UMM. Dalam kesempatan kali ini, sejatinya beliau akan memberikan sambutan. Satu lain hal berhalangan untuk hadir, dan alhamdulillah berkat restu beliau kegiatan ini bisa kita selenggarakan dengan lancar. Berikutnya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Dr. Tobroni, MSI, yang mewakili Bapak Rektor, Prof. Tobroni sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada seluruh undangan mitra ya, warga persyarikatan
di tingkat pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang hingga ranting Muhammadiyah di Indonesia. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan-perwakilan dari PCIM ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di seluruh Indonesia, di seluruh sedunia. Kemudian berikutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh ortom yang hadir dalam kesempatan kitab kali ini ya. Semoga ini bisa memberikan masukan ya, bisa memberikan hasanah keilmuan yang luar biasa bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami menyampaikan di antaranya tujuan dari kegiatan ini, bahwa kegiatan kitab kajian tarjih bulanan ini insya Allah akan kita selenggarakan secara kontinu, mudah-mudahan bisa istiqomah nanti. Kurang lebih kegiatan ini akan berdurasi 1 bulan sekali ya. Dan salah satu tujuan kita dari kegiatan tarjih bulanan ini diantaranya adalah kita ingin menjadikan kegiatan kitab ini sebagai wahana sosialisasi ya, diskusi dan pendalaman konsep serta aplikasi tarjih Muhammadiyah. Tentu saja di lingkungan akademisi maupun masyarakat ya, secara nasional maupun secara internasional. Artinya ini bisa kita manfaatkan kesempatan yang cukup baik ini untuk bisa sharing, berdiskusi ya lebih jauh terkait bagaimana kita mengimplementasikan tarjih Muhammadiyah ini. Baik. Berikutnya juga berupaya untuk membangun jaringan antara akar rumput ya yang memahami Muhammadiyah secara paripurna sekaligus dengan pimpinan-pimpinan struktural, sehingga boleh kita sebutkan bahwa kajian kitab ini menjadi mata rantai ya, visi misi Muhammadiyah bisa terjabarkan dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat pimpinan ranting sekaligus masyarakat secara luas. Ini adalah harapan ya dari kegiatan kajian kitab kali ini. Dan sekali lagi, selain berlaku untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah, kami juga membuka secara luas melalui channel YouTube ya. Sekaligus Zoom juga kami bebaskan, dipersilakan untuk bisa bergabung ya, menimba dan menggali informasi melalui kajian tarjih bulanan ini. Berikutnya penting juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis pekan kedua ya pada bulan Masehi, dan kita laksanakan ya ba'da Isya seperti ini kurang lebih sampai dengan jam 9 nanti. Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kajian ini ya bersifat lebih ya semi formal ya, dalam arti kita di luar batas waktu kerja kita ya, juga mudah-mudahan ini bisa menjadi wahana sharing bagi kita seluruhnya. Mengefisiensikan waktu dalam kegiatan kitab pada kesempatan kali ini, kita akan coba lanjutkan ke langkah berikutnya. Dalam kegiatan kitab ini akan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan kajian tarjih bulanan yang kita branding dengan nama kitab. Dan insya Allah pada sambutan sekaligus peresmian sekaligus pembukaan kitab ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Trobroni MSI
beliau sebagai Dekan Fakultas Agama Islam. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Al-Ustadz. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sama-sama kita hormati hadirin dan hadirat yang tadi disebutkan oleh Pak Agus Supriyadi, mulai dari unsur pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai kepada pimpinan ranting Muhammadiyah maupun juga Aisyah. Juga tadi saya sempat melihat di dalam Zoom ini beberapa rekan sejawat Bapak Asman, ya, dari Singapura, seorang pegiat kegiatan dakwah dan pendidikan di Singapura. Tadi saya sempat melihat beliau. Kemudian juga dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah ada Dr. Andi Asmoro, ada Bapak Sekretaris BDM Pak Marianto, dan juga banyak saya kira yang tidak sempat saya sebutkan dalam kesempatan ini. Dan ada dari unsur pimpinan Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Marilah pada kesempatan yang sangat baik dan penuh barokah ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis ilmu yang di branding dengan nama kitab, yaitu kajian tarjih bulanan ini, betul-betul menjadi majelis ilmu yang menyinari hati kita, menyinari pemikiran kita dengan ilmu-ilmu agama, dengan pemikiran keagamaan yang mencerahkan dan berkemajuan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Rektor dan sekaligus juga selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Pertama ingin memberikan apresiasi kepada Pak Agus Supriyadi LC-MPDI yang telah menyelenggarakan acara kitab ini, dan ini saya kira alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari khalayak, ya. Terbukti pada sampai saat ini sudah ada 143 peserta. Ini menggambarkan bahwa mudah-mudahan acara ini betul-betul memberikan pencerahan kepada khalayak, ya, bagaimana kita berislam, bermuhammadiyah yang mencerahkan dan juga berkemajuan. Acara ini saya kira adalah acara yang sangat strategis, baik bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya, maupun juga bagi masyarakat pada umumnya. Bagi mahasiswa UMM, khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam, acara ini tentu akan bisa membekali para mahasiswa dengan visi keulamaan dan juga keumatan yang kuat, ya. Karena dengan
kegiatan yang diselenggarakan oleh PPUT, unit PPUT di lingkungan Fakultas Agama Islam ini tentu memberikan bekal. Dan tadi saya lihat banyak juga alumni-alumni PPUT yang sudah menyebar di seluruh tanah air, dan mungkin ada juga beberapa negara yang lain yang ikut bergabung dengan acara ini. Tentu mudah-mudahan kita berharap kegiatan ini yang mengambil tema yang sangat menarik, yaitu memberikan manhaj tarjih sebagai solusi keberagamaan masyarakat yang berkemajuan. Tentu dengan tarjih harapannya tidak mempolarisasi masyarakat, ya, tapi justru bisa memberikan pencerahan, memberikan wawasan kepada masyarakat yang luas, sehingga tentu dengan ketarjihan ini saya kira justru orientasi adalah ke arah bagaimana masyarakat tidak sentripetal, ya, tapi justru sentrifugal. Jadi menyatukan masyarakat, menyatukan barisan dalam izul Islam wal muslimin. Tentu dalam rangka izul Islam wal muslimin kita harus memiliki satu pemikiran yang mencerahkan dan berkemajuan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa kita menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar MA yang memang orang nomor satu, ya, dalam persoalan ketarjian pemikiran Islam di lingkungan persyarikatan ini, dan tentunya ini menjadi satu majelis yang insya Allah sangat berbobot dan memberikan nuansa tersendiri bagi keberagamaan kita. Karena itulah maka saya atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang mewakili Pak Rektor maupun juga atas nama Dekan Fakultas Agama Islam menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada beliau. Mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan dan terus bisa memberikan pencerahan kepada umat, khususnya kepada warga persyarikatan dan juga kepada para simpatisan. Kepada para hadirin sekalian, para audien yang menyempatkan hadir secara virtual pada acara ini, saya sampaikan terima kasih. Tadi saya melihat ada Bapak Dr. Faridi selaku Ketua PSIF, Bapak Dr. Nurul Humaidi selaku Wadik 3 hadir pada acara ini. Saya kira demikian sebagai sambutan, dan marilah acara yang sangat baik ini kita buka bersama-sama dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih pada semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullahu khairan ini, dan sekali lagi seperti yang sudah disampaikan, harapannya kegiatan ini menjadi wasilah, ya, perantara sambung rantai tersebut dalam rangka diantaranya adalah
regenerasi ya sebagai warga persyarikatan ini butuh dan memerlukan juga ya bagaimana Muhammad ya yang salah tema spesifik kita pada kesempatan kali ini adalah manhaj tarjih sebagai solusi keberagaman masyarakat berkemajuan. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anwar MA. Namun ketika kita lihat sangat paham sekali bagaimana beliau Prof. Samsul Anwar ini sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, pimpinan pusatnya. Ini kiprahnya Muhammadiyah. Baik, kiprah beliau sudah sangat cukup luas ya, baik di tingkat pimpinan pusat secara nasional ya maupun internasional. Mengefisiensikan kegiatan Anwar MA untuk memberikan kajiannya terkait manhaj tarjih sebagai solusi keberagamaan masyarakat berkemajuan. Kurang lebih kita akan simak selama 30-40 menit dan akan kita lanjutkan dengan proses atau sesi tanya jawab. Baik. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kepada Profesor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara dulu gimana? Cek suara terdengar jelas Ustaz. Insyaallah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Tobroni, beserta seluruh hadirin virtual yang mengikuti pengajian kitab alias kajian tarjih bulanan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya PUT. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PPUT UMM yang telah mengundang saya untuk menyampaikan materi ini. Dan semoga acara ini bisa berkelanjutan dan diminati oleh para peserta. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya mohon izin untuk
share screen ya. Cek ini ono Syamsul ke ruang iki. Ya, jadi secara singkat saya akan memulai dulu dengan mengutip HPT jilid 3. Di situ ada pengantar editor yang menyebutkan beberapa fitur masyarakat Islam berkemajuan itu. Jadi yang pertama di sana disebutkan masyarakat Islam berkemajuan itu tentu yang pertama-tama dalam segala geraknya itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu pertama. Itu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Nggak mungkin disebut sebagai sebuah masyarakat Islam tanpa rujukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Muhammadiyah dalam anggaran dasar pasal 4-nya juga sudah menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bergerak dinamis, ya, bergerak dinamis dalam usaha membangun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan perspektif agama Islam. Jadi masyarakat berkemajuan itu masyarakat yang dinamis. Kemudian berorientasi tajdid. Kemudian berorientasi ke hari depan. Jadi tidak orientasinya ke zaman lalu. Jadi dengan demikian bukan salafi. Karena salafi itu melihat sesuatu ke masa lalu. Masa lalu itu secara historis memang penting. Dan kita harus memahami masa lalu kita. Tetapi kita harus menempatkan masa lalu itu sebagai perspektif ke depan, bukan sebagai ukuran, tetapi sebagai bahan pelajaran untuk merambah masa depan. Masa lalu adalah masa lalu itu sendiri. Dia telah mempunyai atau menyediakan pemecahan-pemecahan untuk zamannya, tetapi banyak hal untuk masa sekarang dan akan datang tidak tersedia pemecahannya di masa yang lalu itu. Oleh karena itu, masyarakat berkemajuan itu selalu berorientasi ke hari depan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dalam Islam hari depan itu ada dua. Ada hari depan yang jauh, al-akhirah. Dan ada hari depan yang dekat, al-ghad. Jadi dalam ayat tadi, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Untuk hari depan yang dekat, hari depan di dunia ini. Kemudian yang kelima, percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu dan teknologi itu merupakan satu nilai yang penting di dalam masyarakat berkemajuan itu. Jadi segala sesuatunya
kita lihat dari sudut keilmuan. Kalau berobat ya berdasarkan ilmu yang khusus mengenai itu, yaitu ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Jadi tidak lagi pergi ke dukun, kecuali darurat, nggak ada tenaga medisnya. Kemudian memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengupayakan terwujudnya Indonesia berkemajuan melalui rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna. Nah, ini buku yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berjudul Indonesia Berkemajuan. Kemudian mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat dan toleran. Kemudian mendorong gerakan jamaah melawan korupsi. Jadi masyarakat berkemajuan itu anti korupsi. Kemudian tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Itu masyarakat berkemajuan. Kita hidup di negara yang terletak pada ring of fire, sehingga banyak bencana-bencana, baik terutama bencana alam, yang sebagiannya mungkin oleh kesalahan kita sendiri, tapi sebagian lain mungkin karena sudah hukum alam itu sendiri. Kemudian sadar terhadap bahkan melakukan upaya mengatasi krisis air, sehingga di tarjih itu ada fikih air. Kemudian membangun budaya bersih dan sehat, mewujudkan budaya egalitarian dan sistem meritokrasi, melek teknologi komunikasi dan memanfaatkannya secara positif guna membangun masyarakat berkemajuan. Itu diantara fitur-fitur masyarakat berkemajuan itu. Masih banyak yang lain. Itu hanya beberapa hal saja. Nah, dalam rangka kita terus mewujudkan masyarakat berkemajuan itu, maka salah satu unsur yang penting di dalam Muhammadiyah itu adalah mengembangkan pemikiran keagamaan itu sendiri. Nah, bagaimana mengembangkan pemikiran keagamaan dalam kita memahami ajaran agama guna menyambut dan mewujudkan masyarakat berkemajuan itu, maka salah satu tugas untuk melakukan pengkajian itu adalah majelis tarjih dan tajdid. Jadi majelis tarjih dan tajdid itu tugas pokoknya antara lain melakukan pengkajian terhadap ajaran agama Islam untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat. Yang kedua itu melakukan perkaderan ulama tarjih, sehingga di Jogja ada PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih. Di Malang ada PPUT ya. Jadi itu bagian dari tugas tarjih itu. Jadi itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga ya menyusun tuntunan-tuntunan dalam bentuk fatwa, dalam bentuk keputusan dan seterusnya itu. Nah, dalam melakukan itu semua harus ada manhajnya. Nah, manhaj itu secara harfiah berarti metode. Tetapi manhaj tarjih itu lebih dari sekedar metode. Kalau di sini kita mengartikan manhaj tarjih itu adalah sebagai suatu sistem, ya, sebagai suatu sistem yang terdiri dari 4 unsur. Bentar ya, saya harus mencari
exit full mana ini nggak kelihatan ya. Di bagian bawah biasanya Prof. F5. Iya, iya. Oke. Ya udah. Apa namanya? Sampun F5. Mu ini. Coba F5. Oke. Malah. Oh, oke. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini dia mau digeser. Siap-siap. Monggo. Ya, jadi manhaj tarjih itu kita mengartikannya lebih dari sekedar metode. Metode itu hanyalah satu unsur dalam manhaj tarjih. Jadi manhaj tarjih itu merupakan satu sistem. Nah, jadi satu sistem yang terdiri atas 4 unsur, yaitu wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis. Nah, ini prosedur teknis ini yang dimaksud dengan metode yang menjadi landasan bertarjih atau melakukan kegiatan pengkajian masalah sosial kemanusiaan dari perspektif Islam. Nah, jadi itu manhaj itu. Jadi satu sistem. Sistemnya itu terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama di dalam sistem itu ada komponen wawasan. Komponen kedua adalah sumber. Komponen ketiga pendekatan. Komponen keempat prosedur teknis atau metode yang menjadi landasan kegiatan bertarjih. Nah, kegiatan bertarjih itu sendiri kita artikan adalah pengkajian masalah-masalah sosial kemanusiaan dari perspektif Islam. Jadi kata tarjih dalam Muhammadiyah itu sudah mengembang dan meluas maknanya. Jadi tarjih itu tidak sekedar memilih ada qaul mazhab A, qaul mazhab B, atau dalam satu mazhab yang sama ada beberapa ulama yang berbeda qaulnya lalu dipilih mana yang kita amalkan. Bukan sekedar itu lagi. Itu yang memang benar sebagai bagian dari arti tarjih, tapi arti tarjih itu sudah berkembang di dalam Muhammadiyah lebih dari sekedar pilih memilih, pilah memilah dari pendapat-pendapat fikih. Tarjih itu kita artikan ya kegiatan pengkajian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari perspektif agama Islam. Nah, jadi itu tarjih itu. Jadi tarjih tidak hanya mengkaji masalah-masalah fikih ansih itu. Ya, itu yang kita maksud dengan manhaj tarjih. Jadi ada wawasan. Nah, wawasan ini dimaksudkan untuk mengarahkan kita itu bagaimana kita melihat persoalan, bagaimana kita memahami kondisi masyarakat sehingga kita mengemukakan satu pemahaman tentang agama itu sesuai dengan kebutuhan kita dan perkembangan serta kemajuan masyarakat itu. Nah, apa saja wawasannya itu? Wawasannya itu mana wawasannya? Ini. Jadi ini komponennya. Nah, ini wawasannya. Jadi komponen yang pertama tadi dari manhaj tarjih itu adalah komponen wawasan atau semangat atau perspektif. Yaitu cara bagaimana kita melihat masalah. Nah, wawasan pertama itu, komponen wawasan itu isinya apa?
Komponen wawasan itu isinya, nah ini, ada wawasan paham agama. Jadi wawasan paham agama. Jadi di dalam putusan tarjih itu sudah dijelaskan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itu wawasan paham keagamaan kita dan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi dalam wawasan paham ini ya tidak tercakup di dalamnya pandangan-pandangan yang menempatkan manusia tertentu lebih dari kewajaran alaminya sehingga bersifat adi kudrati. Ya ini kalau di tingkat cabang PDM ini susah memahaminya. Ya memang agak sedikit jadi alias tidak ada konsep imam yang maksum. Karena dia manusia sama dengan manusia yang lain. Jadi imam sih ada di kita ini banyak imam ya, tapi imam itu ya tidak sama dengan nabi, itu dia tidak maksum. Nah, jadi itu wawasan agama yang pokok yang harus kita pahami. Ya rukun imannya 6, ya rukun Islamnya 5 itu. Yang kedua wawasannya itu tajdid. Jadi dalam kita melakukan pengkajian itu kita berwawasan tajdid. Bersifat inovatif. Nah, wawasan tajdid ini apa artinya? Di lingkungan Majelis Tarjih pimpinan pusat itu sering dinyatakan bahwa wawasan tajdid itu artinya adalah bahwa di dalam memahami agama itu kita pilahkan menjadi 2. Ada hal-hal yang bersifat akidah dan ibadah, ada hal-hal yang bersifat muamalat dunyawiyah. Jadi hal-hal yang bersifat akidah dan muamalat dunyawiyah. Nah, hal-hal yang bersifat ibadah ini maksudnya ibadah mahdhah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam ibadah mahdhah kita kembali kepada tuntunan Nabi yang semurni-murninya. Sehingga dikatakan bahwa arti tajdid dalam bidang ibadah itu adalah pemurnian. Yaitu kita kaji kembali praktek ibadah kita yang selama ini sudah ada, sejauh mana kesesuaiannya dengan sunnah Nabi, yang sesuai dengan sunnah Nabi kita amalkan, dan yang kita anggap kurang didukung oleh sunnah Nabi tidak kita amalkan. Nah, contohnya banyak sekali dalam putusan tarjih itu, misalnya kalau sholat tarawih 11 rakaat itu misalnya. Itu karena itulah yang ditemukan dalilnya dalam kajian tarjih. Yang lainnya yang 47 rakaat, 41 rakaat, 39 rakaat, 28 rakaat, tambah 1 witir 29, 20 rakaat, tambah witir 3, 23, itu ya tidak kita amalkan karena menurut kita tidak ada dalil yang mendukungnya. Itu misalnya ini tajdid dalam bidang ibadah. Nah, kalau dalam bidang muamalat dunyawiyah itu sifatnya adalah dinamisasi. Kalau tadi ya pemurnian, kalau ini dinamisasi.
Arti dinamisasi itu adalah menggerakkan kemajuan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian peradaban manusia pada zaman tertentu. Kita sekarang di zaman abad ke-20, maka mau tidak mau dalam bidang muamalat duniawiyah ini, kita harus melakukan interpretasi ajaran agama itu dalam perspektif abad ke-21. Jadi tidak dalam perspektif zaman sebelumnya itu. Yang disebut zaman salaf itu. Jadi tidak begitu. Dan bila mana perlu dalam bidang muamalat duniawiyah ini dengan syarat-syarat tertentu kita dapat melakukan reinterpretasi kembali terhadap teks-teks yang ada. Nah, jadi tadi kita melakukan dinamisasi, yaitu kita memahami ajaran agama itu dalam konteks sesuai dengan perkembangan zaman tertentu. Kita sekarang ini hidup abad 21, ya kita menafsirkannya dalam konteks abad ke-21 itu. Ya, catatan yang perlu di mana diperlukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dilakukan reinterpretasi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah putusan Tarjih tahun 1976 dalam wujud buku Adabul Mar'ah fil Islam. Nah, jadi coba dibaca-baca juga ya buku Adabul Mar'ah fil Islam itu banyak para penulis, mahasiswa penulis tesis itu mengatakan bahwa buku ini melampaui semangat zamannya. Nah, jadi seperti itu. Apa itu? Yaitu dalam buku tersebut dilakukan reinterpretasi kembali terhadap teks-teks tentang perempuan. Salah satu hadis yang sangat terkenal sekali dan hadis sahih itu menyatakan bahwa Nabi bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin urusannya. Nah, itu hadis sahih. Nah, hadis ini dalam kitab-kitab fikih zaman lalu itu dijadikan dasar syarat bahwa menjadi pemimpin itu harus laki-laki. Tidak boleh perempuan. Nah, dalam kitab Adabul Mar'ah fil Islam itu hadis itu direinterpretasi kembali. Walaupun cara menginterpretasinya tidak disebutkan secara detail, tapi kita dapat menjelaskan. Majelis Tarjih yang di kemudian hari memberi penjelasan. Jadi hadis lan yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan harus dibaca dengan menyandingkannya. Menyandingkan itu menggandengkan ya. Nah, mendudukkan bersama dengan hadis lain yaitu idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jadi imro'atan di situ dibaca ghairu ahlihi. Jadi apa itu seakan-akan Nabi itu ingin bersabda lan yufliha qaumun wallau amrohum ghairu ahlihi. Nah, jadi seolah-olah begitu. Jadi ila ghairi ahlin fi dzalikal amr. Jadi menyerahkan kepada orang yang tidak cakap untuk itu. Karena kenapa begitu? Karena di zaman Nabi kecuali 1-2 orang perempuan seperti Khadijah, Ummu Fadl, Aisyah,
umumnya perempuan di zaman itu hidup di dalam 4 dinding tembok rumah suaminya, jarang berkomunikasi secara sosial, tidak punya pengalaman dan pengetahuan masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga Nabi tidak ridho untuk memberikan kepemimpinan. Kita sekarang ini membacanya tidak dengan membaca harfiahnya kata-kata imro'atan perempuan, tapi kita membacanya dengan menggandengkannya kepada hadis lain. Imro'atan di situ diarti ghairu ahlin fil amril muayyan. Jadi tidak ahli dalam bidang yang kepadanya diserahkan kepemimpinan itu. Nah, jadi itu namanya dinamisasi. Jadi di mana perlu, walaupun tidak, tapi bila diperlukan saja dapat dilakukan reinterpretasi kembali. Syarat-syarat untuk melakukan reinterpretasi itu, ini Pak Agus, suara saya masih kedengaran baik? Masih terdengar baik, Prof. Masih. Masih. Nanti saya Masih jelas, Prof. ya, saya kuat. Sudah berusaha bicara. Hadir semua, Prof. Ya, baik. Menyimak. Khusyuk ya. Lanjutkan. Reinterpretasi itu kan dapat dilakukan. Ya, tapi dengan syarat-syarat, tidak asal ada reinterpretasi nggak bisa, ada syaratnya. Satu syaratnya memang ada kebutuhan mendesak untuk reinterpretasi. Kalau tidak ada keperluan reinterpretasi, ya itu namanya muspro, kata orang Jawa. Sia-sia, untuk apa? Wong nggak perlu kok kita lakukan. Nah, kalau yang tadi itu perlu itu, karena gerakan perempuan sudah menemukan momentum yang kuat, itu ya adanya persamaan hak, termasuk dalam hak memangku jabatan umum gitu, atau jabatan publik. Ya, yang kedua, bukan menyangkut ibadah mahdhah. Bukan menyangkut bahkan ibadah mahdhah yang esensial. Yang ketiga, bukan merupakan hukum yang qat'i. Jadi ketentuan yang dibawakan itu hukumnya tidak qat'i. Seperti hadis tadi, itu tidak qat'i karena dia hadis ahad. Hadis ahad itu yufiduz zon, jadi boleh direinterpretasi. Dan yang keempat, interpretasi baru yang menggantikan interpretasi lama itu harus didasarkan kepada ketentuan dalil-dalil syariah juga. Sehingga sesungguhnya reinterpretasi itu adalah berpindah dari menggunakan suatu dalil dengan kepada penggunaan dalil yang lain, yang lebih mewujudkan kemaslahatan. Nah, itu arti tajdid itu. Jadi wawasan dalam pengkajian agama Islam menurut tarjih itu ya itu berwawasan tajdid itu. Artinya dalam bidang ibadah kita harus mencontoh Rasul. Dalam bidang muamalat dunyawiyah kita melakukan dinamisasi. Nah, apa dasarnya? Dasarnya juga adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan makana min amri dinikum fa ilayya wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Jadi hal-hal yang menyangkut agama kembali kepadaku. Hal-hal yang menyangkut urusan dunia kamu lebih tahu, itu kata Nabi.
Nah, kita memahaminya urusan agama di sini adalah masalah ibadah mahdoh dan akidah tadi yang kita harus kembali mencontoh Nabi. Nah, sedangkan umur dunia itu yang mengenai muamalat duniawiyah, yaitu kita tetap berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang sudah dicanangkan oleh Nabi, tetapi prinsip itu bersifat dinamis di dalam penerapannya. Yaitu wawasan yang kedua dalam manhaj itu. Yang ketiga itu toleransi. Nah, jadi ada wawasan toleransi itu. Artinya Muhammadiyah itu tidak mengklaim kebenaran dirinya sendiri. Mana saya cari dulu kutipannya. Ini. Jadi ini penjelasan tentang tarjih yang dibuat tahun 1936 yang diterbitkan dalam buah Kongres Muhammadiyah itu yang menyatakan keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Nah, ini sengaja dikutip, aslinya masih pakai ulama ini ya. Ya. Tempo dulu Prof ya. Ya, mentempo dulu. Yaitu, jadi itu wawasan ketarjihan sebagai yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1936. Nah, munculnya ini kenapa? Karena ada sikap skeptis di kalangan anggota Muhammadiyah sendiri bahwa agama itu hanyalah yang diputuskan oleh tarjih. Kalau nggak diputuskan oleh tarjih itu bukan agama. Ya, itu asal mulanya. Dan yang benar itu putusan tarjih. Jadi ada klaim kebenaran mutlak itu. Jadi di sini disampaikan bahwa keputusan tarjih itu tidak merupakan sifat perlawanan. Artinya tidak menyatakan orang lain sesat. Nah, jadi putusan tarjih itu tidak menyesatkan orang, menyatakan sesat orang lain. Jadi tidak bersifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak diputuskan oleh tarjih itu. Nah, itu wawasan toleransi itu. Namanya wawasan toleransi. Jadi dalam bertarjih itu sikap ketarjihan kita itu toleran. Walaupun kita harus tetap konsisten mengamalkan apa yang kita putuskan, tapi tidak berarti lalu orang lain itu kita nyatakan sesat. Nah, itu tidak begitu. Jadi paham tarjih itu tidak seperti itu. Lalu bersamaan dengan toleransi itu ada wawasan keterbukaan. Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan.
Sebab waktu mentarjih itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Artinya apa yang dilakukan oleh tarjih itu adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh tarjih. Tetapi mungkin bisa saja ada kelemahannya. Oleh karena itu majelis tarjih, artinya manhaj tarjih itu sendiri mempunyai satu prinsip keterbukaan. Jadi siapapun boleh mengkritik, boleh melakukan kajian, ya kalau perlu menunjukkan dalil-dalil yang kurang tepat dengan memberikan dalil yang lebih tepat. Nah, di sini dinyatakan itu. Diharap supaya diajukan. Jadi apabila terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberi dalil yang lebih tepat dan lebih terang. Nah, jadi itulah komponen wawasan itu. Jadi ini baru pada komponen wawasan. Jadi dalam bertarjih itu ada wawasannya. Jadi para pengurus Muhammadiyah, terutama majelis tarjih di wilayah daerah-daerah, ya harus tetap melakukan pengkajian itu. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti begitu saja, tapi secara cerdas juga harus ikut dikaji. Kalau dirasa ada kelemahan, silakan kirim ke majelis tarjih di atasnya. Kalau tidak bisa di atasnya, ke atasnya lagi sampai kepada yang paling puncak. Ini bagaimana masalahnya? Sama dengan kasus dulu pada tahun 93. Ada kasus. Yaitu waktu itu pemerintah melalui Departemen Kesehatan, waktu itu departemen, itu membuat kebijakan bahwa direktur rumah-rumah sakit Islam, direktur rumah-rumah sakit swasta harus dipimpin oleh dokter swasta, tidak boleh dipimpin oleh dokter yang pegawai negeri. Dokter pegawai negeri hanya boleh praktek, tapi tidak boleh jadi direktur. Lah banyak rumah sakit swasta, termasuk rumah sakit Muhammadiyah, kewalahan karena tidak semua rumah sakit itu mempunyai dokter yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi direktur rumah sakit itu. Lah dalam satu kasus dari suatu kota di Jawa itu ada rumah sakit yang tidak mempunyai calon dokter kecuali hanya satu orang, tetapi dia perempuan. Dalam suratnya ke Majelis Tarjih Pimpinan Pusat, rumah sakit itu mengatakan perempuan itu jilbaban. Katanya kita ditawari jadi direktur nggak mau, karena ada hadis lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Nah, jadi nggak mau dia. Kalau dia nggak mau, nggak ada lagi calon. Nanti rumah sakitnya nggak ada dokter. Yang ada hanya dokter-dokter negeri, tapi tidak boleh jadi direktur. Nah, itu ditanyakan. Jadi ada masalah-masalah. Bagaimana pemahaman hadis ini? Sebetulnya sudah ada dalam Adabul Mar'ah fil Islam tadi. Tapi karena rumah sakitnya memang yang dibaca buku-buku kesehatan saja ya, itu buku Adabul Mar'ahnya nggak sempat terbaca itu, sehingga tidak menemukan jawabannya. Lalu kita jawab dengan Adabul Mar'ah fil Islam tadi. Jadi ada masalah ditanyakan ke di atasnya, itu ditanyakan ke majelis tarjih tingkat kota, tapi majelis tingkat kota merasa tidak mampu untuk menjawab, lalu meneruskan ke majelis tarjih pimpinan pusat. Jadi intinya di sini adalah, jadi dari segi wawasan tadi, satu ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, kemudian ada wawasan toleransi, ada wawasan keterbukaan itu. Jadi wawasan keterbukaan. Nah,
Jadi wawasan paham agama. Nah, kemudian, ini nggak urut ya saya tadi. Ya, kemudian ada wawasan tidak berafiliasi mazhab. Tidak berafiliasi mazhab itu artinya tidak mengikuti mazhab tertentu. Mazhab A, mazhab B, mazhab C. Itu. Tapi ya berdasarkan kepada ajaran yang langsung dipahami dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Itu. Tapi bukan berarti anti mazhab atau tidak menggunakan mazhab. Kaul-kaul dalam mazhab itu dipertimbangkan, dipelajari. Nah, untuk ditentukan mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya. Jadi begitu, sehingga pengamalannya bisa suatu masalah dari mazhab tertentu, masalah lain dari mazhab yang lain. Bisa-bisa saja, atau bahkan tidak ada dalam mazhab-mazhab itu, ya bisa-bisa saja itu. Ya, jadi itu. Jadi ini komponen pertama dari manhaj tarjih itu. Jadi komponen pertama itu adalah komponen wawasan. Jadi dalam bertarjih itu ada 5 wawasan. Terus kita kembali lagi. Ini sangat kecil-kecil sekali ya. Kemudian komponen kedua komponen sumber. Ya, jadi komponen sumber ini. Jadi dalam komponen sumber ini, sumber ajaran agama itu dalam Muhammadiyah ada 2. Sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber subsidiar, yaitu ijtihad. Ya, jadi walaupun yang lain ada mengatakan yang ijtihad ini bukan sumber, tapi metode, yaitu masalah lafzi saja. Bisa kita mengatakan sebagai sumber, yaitu sumber, sumber pendamping 2 sumber pokok itu. Kemudian yang ketiga dari manhaj tarjih itu ada pendekatan. Jadi pendekatan itu di sini ada 3, pendekatan bayani, pendekatan burhani, pendekatan irfani. Pendekatan bayani itu adalah melakukan pengkajian dengan bertitik tolak pada teks-teks syariah. Teks-teks syariah itu ayat Quran dan hadis, termasuk kaedah-kaedah fikih yang dirumuskan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam ini. Nah, termasuk kaedah-kaedah yang mungkin dirumuskan dalam Muhammadiyah sendiri. Nah, itu bayani. Jadi kalau ada satu masalah kita cari dalilnya ayat Quran dan Sunnah, itu namanya bayani itu. Dalam bidang ibadat, bayani ini paling dominan dan hampir-hampir masalah-masalah ibadah itu semuanya bayani, yaitu berdasarkan teks-teks Quran dan Sunnah itu. Nah, kemudian yang kedua burhani. Burhani ini artinya kita memanfaatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan. Ini teori sosiologi, teori ekonomi, teori ilmu-ilmu lain, kedokteran itu. Termasuk yang banyak digunakan dalam Muhammadiyah adalah
teori-teori dalam ilmu falak. Jadi kita menafsirkan sejumlah hadis yang terkait masalah puasa, hari raya dan sebagainya itu ditafsirkan dengan menggunakan ilmu falak. Jadi ini burhani ini. Jadi menentukan awal Ramadan. Nah, menentukan awal Ramadan itu bukan ibadah, ibadahnya adalah puasanya. Tapi menentukannya itu bukan ibadah, itu apa pendekatan burhani. Irfani itu adalah pendekatan pendalaman kepekaan nurani. Jadi pendalaman kepekaan energi, kita yakin bahwa semata-mata berdasarkan kecerdasan akal belaka, tapi juga ada yang berdasarkan kecerdasan spiritual. Nah, kemudian yang keempat komponennya adalah komponen irfani. Maksud saya komponen metode atau prosedur teknis. Nah, dalam prosedur teknis ini ada asumsi metodologis. Jadi dalam metode tarjih itu ada asumsi-asumsi. Jadi asumsi yang pertama adalah asumsi hierarkis. Jadi dalam metode penafsiran menurut tarjih, dalam metode pemahaman tek-tek tadi ada asumsi. Asumsi pertama yaitu asumsi hierarkis. Jadi norma ajaran agama itu tersusun dalam satu jenjang hierarki. Hierarki yang pertama bisa diletakkan di dasar, bisa diletakkan di atas. Sehingga kalau kita letakkan di bawah, sehingga bahasanya melandasi. Kalau kita letakkan di atas, bahasanya memayungi. Ya. Jadi yang pertama adalah nilai-nilai dasar al-qiyamul asasiyah. Nah, itu landasan pertama kalau kita taruh di bawah. Jadi landasan paling fundamental itu adalah nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu adalah prinsip-prinsip universal yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, jadi nilai-nilai dasar itu ada nilai-nilai dasar teologis yang bersumber kepada iman kepada Allah, ada nilai-nilai dasar etis yang bersumber kepada ajaran etika yang diajarkan oleh Islam, dan ada nilai-nilai dasar yuridis yang bersumber kepada ajaran-ajaran dasar agama Islam tentang hukum syariah itu. Nah, itu asumsi pertama, hierarkis. Jadi misalnya ada nilai dasar kemaslahatan. Jadi ada nilai dasar kemaslahatan. Nah, bagaimana nilai dasar kemaslahatan? Kalau kita taruh di atas, dia menjadi payung, dia memayungi. Kalau kita taruh di bawah, nilai dasar itu melandasi. Jadi hukum-hukum yang dilahirkan itu dipayungi oleh nilai dasar. Misalnya kemaslahatan. Contohnya apa? Dalam Al-Quran itu wa in kuntum pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi barang siapa di antaramu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa Ramadan,
maka dia mengganti puasa yang ditinggalkan selama Ramadan itu pada hari yang lain. Nah, itu hukumnya, hukum far'inya. Lalu hukum itu dipayungi oleh suatu asas, yaitu asas kemudahan yang dituangkan dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesukaran memberi kemudahan. Jadi berdasarkan itu orang yang dalam perjalanan itu boleh tidak berpuasa Ramadan dan mengqasar sholat. Itu dasarnya apa? Landasannya apa? Landasannya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir itu ada lagi payung besarnya atau sendi fundamentalnya, yaitu maslahat. Jadi maslahat itu nilai dasar. Ada pula nilai dasar kesamaan sesuai dengan hadis Nabi, walaupun hadis itu hadis dhaif ya, tapi dia dalam bidang muamalat dan diakui sebagai suatu asas, maka dapat digunakan, yaitu sabda Nabi, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musht. Manusia itu sama seperti gigi sisir. Nah, jadi ini asas nilai dasar persamaan. Dari nilai dasar persamaan itu diturunkan satu asas. Apa asasnya? Asasnya adalah yaitu semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjabat jabatan publik. Lalu hukum parsial yang diturunkan daripadanya apa? Boleh perempuan menjadi pemimpin. Lah hadis kan melarang. Karena itu hadis itu harus kita reinterpretasi ulang. Nah, jadi itu tadi nilai asumsi hierarkis. Jadi norma itu ada hierarkinya. Jadi ada nilai-nilai dasar, ada asas-asas, dan ada peraturan konkret, al-ahkamul far'iyah, ada hukum far'inya. Peraturan konkret nilai dasarnya tadi persamaan, asasnya adalah asas semua orang berhak menjabat jabatan publik. Peraturan konkret turunannya apa? Antara lain adalah perempuan boleh menjadi pemimpin. Contoh yang ibadah tadi adalah asasnya adalah kemaslahatan, lalu nilai dasarnya kemaslahatan, turunnya asas kemudahan yang disebut dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Lalu peraturan konkret yang diturunkan dari situ ya banyak sekali. Apa? Ya dalam bidang ibadat boleh qashar, boleh menjamak, ya, boleh mengganti puasa di hari yang lain, ya. Dalam bidang muamalat, kalau ada orang berhutang di bank, ya diberi kelonggaran dengan penjadwalan kembali hutang sesuai dengan firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka dia diberi tunda. Nah, itu hukumnya. Jadi hukumnya adalah memberi kelonggaran kepada orang berhutang. Asasnya apa? Ya asasnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Lalu nilai dasar yang melandasi apa? Al-maslahat. Jadi kemaslahatan. Nah, itu namanya asumsi hierarkis. Jadi norma-norma itu dia ada hierarkinya. Oleh karena itu dalam menciptakan norma peraturan konkret, maka kita tidak boleh melupakan nilai dasar yang memayungi serta asas-asas yang memayungi tersebut. Atau kalau kita baca dari bawah ke atas, nilai dasar dan asas-asas yang melandasi. Jadi itu namanya asumsi hierarkis. Yang kedua ada asumsi integralistik.
Jadi asumsi integralistik. Asumsi integralistik itu apa? Bahwa dalam pemahaman agama, pemanfaatan sumber-sumber itu tidak secara atomistik, melainkan secara integral. Dalam arti untuk melakukan satu ijtihad, seluruh sumber-sumber material syariah atau agama Islam harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita tidak ketemu satu hadis lalu berijtihad. Apa hadis yang ditemukan itu? La tasumil mar'atu wa zawjuha syahid illa bi'idnihi. Jangan seorang istri itu puasa sunat padahal suaminya ada di rumah tanpa izin suami. Lalu kalau dia puasa sunat, itu ada yang mengatakan haram hukumnya, ada yang mengatakan sah, tapi dia melakukan maksiat. Itu kalau kita baca pendapat fikih yang ditulis oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Sehingga kemudian dengan mudah itu kaum feminis menuduh kalau begitu ajaran ijtihad para ulama itu bersifat misoginis, menghina perempuan, tidak berkeadilan gender. Salah satu cerminan dari tidak adanya keadilan gender itu adalah menggantungkan perempuan kepada laki-laki. Bahasa studi gendernya apa itu ya? Saya lupa ingat itu. Itu subordinasi ya. Subordinasi, menggantungkan perempuan mau puasa sunat tergantung pada laki-laki suaminya. Nah itu tuduhannya. Ya, itu karena kesalahan manhaj dalam memahami tadi. Bahwa kita memahami hadis itu seperti memahami hadis lan yufliha qaumun tadi harus selalu dikaitkan dengan materi-materi syariah yang lain, apa hadis, apa ayat Quran, semuanya harus dikumpulkan jadi satu. Tidak bisa kita ada satu hadis, ada satu ayat langsung berijtihad dengan hadis itu tanpa memperhatikan hubungannya dengan ayat dan hadis yang lain. Begitu juga kita tidak bisa berijtihad sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Oleh karena itu untuk puasa wajib ru'yat. Nggak bisa satu hadis itu saja, harus dihubungkan dengan hadis-hadis lain, harus dihubungkan dengan ayat Quran. Seperti ayat Quran yang mengatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Kemudian ada lagi ayat dalam surat macam-macam ayat lah yang terkait dengan itu. Jadi semuanya itu harus dikumpulkan jadi satu, dipelajari, dari situ ditarik asas umum yang dapat kita pegang. Ini artinya asumsi integralistik itu. Nah, jadi dalam metode ijtihad tarjih itu ada asumsi integralistik. Nah, jadi kemudian metode itu ada ragamnya, ragam bayani, ragam taklili, ragam taufiki. Jadi ini sering dikacaukan dengan yang di atas tadi, pendekatan bayani, burhani, irfani. Ini pendekatan. Kalau yang ini ragam metode. Metode bayani, metode taklili, metode taufiki. Bayani itu ya interpretasi tekstual. Taklili itu interpretasi kausasi. Taufiki itu artinya interpretasi sinkronisasi. Ya, jadi itu Jadi itulah singkatnya saya kira manhaj tarjih itu secara umum. Dan yang penting dalam manhaj tarjih itu yang tidak ada dalam usul fikih, dalam manhaj tarjih itu ada
perspektif, komponen perspektif ini. Komponen perspektif itu ya itu 5 itu. Ya, jadi demikian Pak Agus ya. Saya enggak tahu jam ini apa sudah lewat barangkali. Tapi karena Pak Agus enggak nyetop, kan tugasnya moderator itu harus stop itu kalau udah enggak di stop ya ngomong terus. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Baik. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang baik. Baik, saya akhiri. Baik, Prof. Nasrul minallah wa bikum qarib wa basyiril mu'minin wal qalami ma yasturun wal birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas masukannya, ilmunya. Saya sengaja ini tidak menghentikan Prof karena materinya kalau dihentikan nanti tidak tuntas gitu. Ya resikonya memang untuk proses tanya jawabnya kita akan kurangi sedikit. Insya Allah tersisa kurang lebih 15 menitan untuk beberapa pertanyaan Prof. Namun kalau saya lihat tadi ada yang sudah terjawab ya sebagiannya. Sepertinya butuh dipertegas kembali atau butuh mungkin diingatkan kembali, di-sharingkan kembali. Saya bacakan yang pertama. Ini dari Adhan Mahdi Yordania. Ini generasi-generasi kita ya, masih belajar di Jordania. Saya mau bertanya tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Sebenarnya manhaj tarjih yang dipakai Muhammadiyah ini, cara mengambil istinbatul ahkamnya di dalam fikih itu seperti apa? Apakah mengikuti jumhur ulama atau melihat kesohihan di salam dari sahabat-sahabat di PCIM Jordania. Terima kasih juga ini kepada PCIM sedunia yang diantaranya sudah berkesempatan untuk hadir. Yang pertama itu, yang kedua Prof, masih dari ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Samsul Anwar yang saya hormati, izin bertanya, apakah ada perbedaan antara manhaj dan mazhab? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diulangi. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Wah, Tolong ini yang kedua ini tolong diulangi ya. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara manhaj dan mazhab? Nah, itu pengertian manhaj dan mazhab apakah Suaranya kurang jelas pertanyaannya. Ya terputus-putus Mas Agus. Oke, baik. Mohon para peserta untuk bisa mematikan atau memute suaranya selain apakah ada perbedaan
antara manhaj dan madhab. Ya, mungkin lebih cenderung kepada aspek pengertian secara terminologi kah? Mungkin seperti itu, Prof. Iya, nanti kalau tidak jelas bisa diulangi. Baik, Okay, saya jawab ya. Ya, jadi yang pertama dari Adhan Mahdi ya, ini di sini tadi Azhan Mahdi dari PCM Yordan ya. Adhan. Jadi tadi yang pertama tadi beda mazhab dengan manhaj. Ya. Tapi kalau di sini, oh ya itu intinya. Kalau mazhab itu ada dua pengertian. Pertama, pengertian leksikal mazhab itu artinya pendirian atau pendapat atau pandangan. Halo, jelas? Bisa jelas? Terputus-putus. Kok saya agak berdengung? Agak terputus-putus. G. Ya. Monggo dilanjut. Yang kedua, arti mazhab itu adalah satu pengertian sosiologis ya, suatu pengertian sosiologis. Jadi satu pandangan yang dikemukakan oleh seorang imam dan berdasarkan kepada manhaj tertentu dan diikuti oleh sejumlah jamaahnya. Jadi mazhab dalam arti kedua ini ada unsur-unsurnya. Satu, ada imamnya. Mazhab Syafi'i, imamnya Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi, imamnya Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki, Imam Malik. Mazhab Hambali, Imam Hambali. Mazhab Zohiri, Imam Daud, umpamanya. Itu satu. Itu unsur mazhab dalam pengertian yang kedua ini. Yang kedua, ada manhajnya. Ya, walaupun manhaj yang satu mazhab dengan mazhab lain berbeda, tapi ada inti-inti yang sama. Detailnya mungkin berbeda, intinya sama. Manhajnya satu bersumber pada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma, kepada qiyas itu. Kemudian terjadi perbedaan-perbedaan pendapat menggunakan sumber-sumber subsidiar atau at-tab'iyah yang tadi saya sebutkan. Nah, itu manhaj itu. Kemudian ada furuknya. Jadi satu ada imam, dua ada manhaj, ada furuk. Furuk itu doktrin-doktrin agama yang dilahirkan oleh sang imam atau oleh murid-murid sang imam berdasarkan metode sang imam bersangkutan. Jadi yang terbentuk dalam kumpulan-kumpulan fikih. Misalnya kumpulan fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab itu furuknya. Nah, kemudian ada pengikutnya. Pengikutnya yaitu orang-orang yang menggunakan mazhab Syafi'i. Begitu pula mazhab Hambali yang menggunakan mazhab pengikut-pengikut yang mengikuti pendapat Imam Ahmad dan pengikut-pengikut yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan mazhab-mazhab lainnya. Jadi itu mazhab itu. Jadi ada imam, ada manhaj, ada furu', ada pengikutnya. Nah, Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab, artinya tidak menjadi pengikut dari mazhab-mazhab tertentu yang sudah ada itu.
Apakah Muhammadiyah itu mazhab tersendiri? Nah, itu sering dipertanyakan itu. Apakah dia merupakan mazhab? Ya, bisa tidak. Jadi kalau tidak, itu imamnya siapa? Kan syaratnya mazhab itu ada imamnya. Ya, siapa imamnya itu? Kalau ketua tarjih imamnya itu dari periode ke periode berganti-ganti. Lalu yang mana yang imamnya? Apa yang mendirikan pertama dulu atau yang tengah-tengah? Ya nggak bisa dijawab. Jadi nggak memenuhi syarat itu. Jadi karena itu ya belum dapat dikatakan mazhab itu. Ada manhajnya, ya ada manhajnya. Ya itu tadi itu manhajnya. Jadi apa beda mazhab dengan manhaj? Manhaj itu adalah salah satu unsur di dalam mazhab itu. Karena mazhab itu selain dari manhaj ada imamnya, ada furu'nya, dan ada jamaah yang mengikutinya itu. Nah, itu. Ya, jadi itu bedanya. Yang kedua, cara berijtihadnya gimana? Cara berijtihadnya apakah mengikuti jumhur atau bukan? Ya itu tadi cara berijtihadnya dengan metode seperti itu tadi. Jadi dengan satu sistem pengkajian agama yang berdasarkan kepada 4 unsur pokok. 1, adanya wawasan, yang kedua adanya sumber, yang ketiga adanya pendekatan, yang keempat adanya metode. Itulah dalam tarjih itu. Jadi ini nggak ada dalam ulama-ulama yang lalu, ya hanya mungkin sumber saja dengan turunan-turunannya, dengan metodenya, tapi tidak dirumuskan wawasannya. Kalau dalam tarjih itu dirumuskan wawasannya, ada 5 tadi: wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan tidak berafiliasi mazhab, wawasan keterbukaan, dan wawasan toleransi itu tadi. Nah itu sistemnya. Ya, jadi itu dalam operasionalisasi metodenya di dalam manhaj tarjih memang belum ditentukan. Kenapa tidak ditentukan segera? Lah memang banyak permintaan dan dari pengurus tarjih tingkat pusat pun mendesak untuk dibuat. Kalau menurut saya ya biar sajalah dia berkembang secara alamiah begitu. Karena sekali ditentukan itu akan bersifat mengikat dan membuat kita sulit untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru karena kita telah diikat oleh satu statement metode yang kita buat sementara kasusnya sudah berkembang. Nah, sebagai contoh begini, dalam putusan tarjih sudah ada salah satu rumusan metode, yaitu al-mauquful mujarrad la yuhtajju bihi. Hadis mauquf murni tidak dapat menjadi sumber. Kalau kita baca putusan tarjih mengenai takbir hari raya 2 kali, itu ya hadis mauquf itu. Jadi ini persoalan kita, karena nggak ada hadis marfu'nya, nggak ada. Kemudian dalam tuntunan sholat ya, tempatnya bukan dalam tuntunan sholat, dalam tuntunan manasik haji. Tapi persoalannya adalah persoalan di situ sholat. Jadi sholat qashar dan jamak itu. Karena orang naik haji itu kan menjamak dan mengqashar sholatnya. Nah, di situ kalau imamnya mukim, lalu makmumnya itu musafir, maka keputusannya adalah makmum yang musafir ini wajib mengikuti imam yang sholat tamam. Jadi kalau dia sholat asar ya 4 rakaat. Jadi makmumnya tidak boleh memutuskan saya 2 rakaat, saya musafir sehingga saya salam duluan dari imam. Nah, itu berdasarkan kepada fatwa Ibnu Umar. Jadi hadis
mauquf. Walaupun untuk ini ada hadis umumnya, innama ju'ilal imamu liyuk tamma bihi. Itu umum. Nah, hadis itu sebetulnya tidak mengenai kasus itu, tapi mengenai kasus lain, namun digunakan. Jadi untuk kasus ini. Tapi kasus takbir tadi, ya itu hadisnya hadis marfu. Jadi kita dengan kaidah mauquful mujarrad la yuhtaju bihi itu dihadapkan pada satu dilema. Jadi satu dilema, apalagi kalau kita dalam masalah muamalat, hadis-hadis mauquf itu banyak sekali dan harus dipegangi itu, karena itulah yang ada. Kita nggak bisa mendapatkan yang lain. Nah, sementara kita telah terlanjur merumuskan al-mauquful mujarrad la yuhtaju bihi. Nah, jadi ini permasalahan kita. Sehingga saya kalau ditanya sering mengatakan ya kaidah itu harus diberi penafsiran. Penafsirannya adalah illa idza kana hunaka dalilun yuqawwihi. Jadi bisa dipegangi kalau ada dalil yang menguatkannya. Tapi itu juga belum menjawab masalah gimana dengan takbir Allahu Akbar 2 kali yang berdasarkan kepada hadis mauquf itu. Ya, jadi itu. Jadi manhajnya sudah ada. Itulah tadi yang kita bicarakan nih, bagaimana metode tarjih dalam berijtihad. Ya itu tadi. Jadi satu manhaj yang terdiri dari 4 komponen itu. Kemudian nih masih dari Bapak atau Mas ya, ini Azhan Mahdi. Jadi Muhammadiyah itu tahun 2006 sama dengan NU. Mana tadi saya baca? NU. Salah satunya kunut subuh. Ini juga banyak ditanyakan. Muhammadiyah itu organisasi yang berkembang. Pada tahun 2006 itu belum berdiri majelis tarjih. Tugas-tugas ketarjihan di-cover langsung oleh pimpinan pusat. Di antara yang diputuskan oleh pimpinan pusat sebelum berdirinya majelis tarjih itu adalah sholat harus di lapangan. Karena Nabi sholat hari raya itu di lapangan. Saya sholat di raya. Nah itu antara lain. Dan itu dilaksanakan pertama kali tahun 2006 di kota Yogyakarta. Lapangannya sampai sekarang masih ada, lapangan Asri. Itu sebagai contoh. Jadi ketika Muhammadiyah berdiri, organisasinya masih kecil, masalah-masalah yang ditangani juga terbatas, dan fokus pimpinan organisasi adalah pada pengembangan aspek-aspek sosial, pendidikan, kesehatan, karena itu yang perlu penanganan besar. Sehingga belum sempat mengkaji soal kunut, soal tarawih, dan soal-soal yang lainnya. Belum sempat dikaji. Jadi dipakailah apa yang sudah ada. Kemudian karena tugas Muhammadiyah berkembang dengan cepat sehingga tugas-tugas pimpinan pun pekerjaannya jadi berat, lalu diadakanlah divisi-divisi lain selain yang ada, di antaranya adalah majelis tarjih itu yang ditugaskan untuk melakukan keagamaan. Jadi majelis tarjih itu deklarasikan berdiri, diputuskan berdiri tahun 2007, jadi sebelum sesudah tahun 26 ini, dan organisasinya disusun, adanya pengurus majelis tarjih, kaidah majelisnya dibuat tuh tahun 28. Nah, sehingga tahun berapa berdirinya majelis tarjih? Jawab susah. Kalau diumumkan, diputuskan tahun 27. Kalau dibentuk organisasinya tahun 28. Nah, jadi baru melakukan pengkajian. Nah, setelah melakukan pengkajian itu, ya tadi kunut itu.
Nah, menurut Majelis Tarjih, hadis yang menyatakan kunut subuh yang terus-menerus itu dhaif dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih riwayat jamaah ahli hadis, yaitu hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi syahrun tsumma tarakahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut dalam salat subuh selama 1 bulan, kemudian ia tinggalkan. Nah, hadis yang menyatakan kunut subuh itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faqad dunya. Rasulullah itu melakukan kunut dalam salat subuh sampai beliau faqad dunya, berpisah dengan dunia, artinya sampai meninggal. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis tadi cuma sebulan kok kemudian ditinggalkan. Kalau yang ini terus menerus sampai beliau wafat. Nah, yang benar yang kita pelajari sanadnya. Ternyata sanad hadis ini ada di dalamnya 2 orang rawi, antara lain Ar-Razi itu ya dhaif. Dan tidak ada hadis lain yang menguatkan hadis. Sedangkan hadis tadi diriwayatkan oleh jamaah, oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi itu meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi subhi itu syahr, lalu summa tarakahu. Dan banyak lafalnya, ada yang mengatakan yasiron, artinya beberapa waktu saja, tidak lama ya. Nah, jadi banyak ngapunten. Ya. Ngapunten Mas Rof. Kemungkinan ini karena berbatas dengan waktu ya. Oh iya, ya. Ya, baik. Gitu. Sudah moderator sudah berani. Ya bagus. Ya, terus pertanyaan lainnya tadi apa ya? Saya tidak dapat mencatat tadi. Ya itu yang barangkali di pertemuan berikutnya lagi kita akan coba untuk kaji kembali, Prof. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi dalam sesi-sesi berikutnya lagi, nggih. Untuk pertanyaannya. Ya. Untuk jawabannya, nggih. Di sini terima kasih Prof. Syamsul Anwar yang sudah memberikan materi ya, sekaligus bagaimana merespon problematika di masyarakat atau di warga persyarikatan Muhammadiyah ini. Dan ternyata tidak hanya sedikit ya, cukup banyak juga gitu ya problematika yang memang harus direspon. Dan ini membuktikan bahwa tarjih kita sebetulnya relevan dan sangat mumpuni ya untuk bisa mengakomodir dan merespon ya setiap problematika tersebut. Namun dalam kesempatan kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena berbatas dengan waktu. Kita coba komitmen terlebih dahulu dimulai dari 19.30 sampai dengan 21:15. Prof. Syamsul ngapunten nanti kami akan minta PowerPoint-nya nggih untuk kami share ke warga yang lainnya, nanti akan kita kirimkan via email. Kalau berkenan nggih Prof nanti. Iya, baik. Siap. Oke. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Syamsul sebagai narasumber, kemudian para hadirin sekalian, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di luar negeri. Mudah-mudahan ke depannya ini fondasi bagi kita, kajian atau konsep tarjih dijabarkan dan juga dijelaskan oleh Prof. Syamsul secara langsung. Dan insya Allah di sesi-sesi berikutnya kita akan mencoba lebih aplikatif kembali untuk merespon dan menjawab ya masalah-masalah yang kontemporer yang barangkali masih perlu ya kita kaji dan kita dalami bersama-sama dari pakar yang langsung kita datangkan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini menjadi ilmu dan juga amal ya
untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon terlihimnya ini untuk semuanya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ketika sudah dikirimkan kami akan coba lanjutkan pengiriman tersebut via email yang sudah Bapak Ibu sekalian isi melalui link presensi yang sudah kami bagikan. Seperti itu. Sukses selalu, mudah-mudahan barokah menjadi ilmu dan manfaat. Amin, amin. Semuanya, amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Kegiatan kita ini. Terima kasih Ustadz Agus. Sami-sami, mudah-mudahan bisa Jazakallah. Insyaallah, barakallahu fikum. Kami live dulu nggih. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program studi Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang atau HKIUMM merupakan salah satu program studi terakreditasi A yang berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Assalamualaikum. Prodi HKIUMM bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan strata 1 di bidang syariah dan spesialisasi hukum keluarga Islam. Para mahasiswa yang tengah belajar di sini dibekali 3 kompetensi dasar, yakni kompetensi moral intelektual, kompetensi advokasi hukum, dan kompetensi dakwah pemberdayaan masyarakat. Prodi HKIUMM bertujuan mencetak generasi terampil serta profesional baik secara teori maupun praktik, wawasan tajrid dan keindonesiaan, memiliki integritas keagamaan dan moral yang kokoh, serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pengabdian. Mahasiswa Prodi HKIUMM berkesempatan menempuh twinning program atau double degree, sehingga dalam masa studi 5 tahun mereka akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Selain itu, Prodi HKIUMM juga memberikan kesempatan program beasiswa pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, program pembelajaran bahasa Arab dan Inggris, serta program magang keprofesian di berbagai institusi lembaga bantuan hukum, kantor pengadilan agama, ataupun lembaga-lembaga lain yang terintegrasi oleh program studi ini. Dosen yang mengajar di program studi hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ini juga berlatar belakang pendidikan atau tamatan dari universitas-universitas terbaik luar negeri maupun dalam negeri. Semisal dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ada dari ANU, The Australian National University, ada dari NUS, National University of Singapore, juga ada dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, juga ada dari universitas di Libya, dan lain sebagainya. Selain itu, para alumni HKIUMM dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia di berbagai bidang profesi hukum, seperti penasihat hukum Islam, advokat atau pengacara, serta hakim dan panitera. Di samping itu, mereka berpeluang berkarir dalam berbagai institusi pendidikan tinggi, institusi kenegaraan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya. Halo, saya Hasnan Bakhtiar, alumnus program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bersyukur sekali pernah berkuliah di Prodi HKI karena saya bisa belajar filsafat hukum Islam dengan sangat baik dan fondasi ilmu pengetahuan hukum yang sempurna, sehingga saya mendapatkan beasiswa Australian World Scholarship pada 2016 dan lulus pada 2018 dengan nilai yang terbaik. Saya Pradana Boy, saya adalah alumni program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya banyak berkiprah dalam berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan intelektual, kegiatan sosial,
maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi. Saya pernah terlibat sebagai International Fellow yang secara umum kadang-kadang diterjemahkan sebagai Duta Perdamaian Agama dalam sebuah lembaga internasional yang bernama King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Inter-Religion and Intercultural Dialogue. Di samping itu saya juga terlibat dalam banyak konsorsium riset di berbagai negara antar benua secara internasional, menjadi bagian dari konsorsium penelitian tentang agama, politik, sekularisasi dan radikalisasi yang berpusat di European University Institute di Florence, Italia, dan secara penuh didukung oleh Uni Eropa. Dari Muhammadiyah untuk bangsa.